SpongeBob bahkan belum lahir. Tetapi, sejak saat itu, dia sudah memiliki hubungan dengan Krusty Krab. Bahkan, ketika masih berada di dalam kandungan ibunya, dia sudah bisa mencium aroma Krabby Patty. Sejak saat itu, takdirnya memang sudah terikat dengan Krusty Krab. Hari itu adalah peringatan ulang tahun Krusty Krab yang ke-117. Saat itu, area di depan Krusty Krab sudah dipenuhi pelanggan. SpongeBob menerobos kerumunan dengan melangkahi para pelanggan. Hingga akhirnya Krusty Krab, Tuan akhirnya berhasil masuk ke restoran. Begitu tiba di Krusty Krab, Tuan Krabs mengumpulkan semua orang untuk rapat. Karena hari itu pelanggan yang datang sangat banyak, mereka harus memastikan agar Plankton tidak mencuri resep rahasia Krabby Patty. Tuan Krabs menyalakan proyektor dan menganalisis denah restoran. Dia juga secara khusus mengingatkan Squidward agar tidak diam-diam tertidur. Karena begitu Squidward berada di dalam restoran, dia bisa langsung tertidur. Dia bisa langsung tertidur kapan saja. Untuk melindungi Krusty Krab dari Plankton dengan lebih baik, Tuan Krabs mempekerjakan Patrick sebagai penjaga keamanan. Setelah rapat selesai, Tuan Krabs mulai membagikan tugas kepada semua orang. Tak lama kemudian, SpongeBob menghias seluruh Krusty Krab. Dia mengatakan bahwa dirinya juga telah menyiapkan kejutan lain untuk Tuan Krabs. Tidak lama kemudian, muncul sebuah patung es raksasa berbentuk Krabby Patty. Mereka ingin membawa patung itu keluar, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pintu ternyata terkunci dari dalam. Untungnya, mereka menemukan jalan keluar lain. Mereka pun masuk ke dalam sistem ventilasi. Namun sistem ventilasi Krusty Krab ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak bisa menemukan jalan mana yang menuju pintu keluar. Mereka meluncur dengan kecepatan tinggi melewati lorong-lorong ventilasi. Seolah-olah apatan tinggi melewati lorong-lorong coaster. Pada akhirnya mereka menaiki roller coaster. Pada akhirnya mereka benar-benar tersesat. Sementara itu, setelah berbicara dengan Karen, Plankton memutuskan untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty hari itu juga. Dia menerobos kerumunan dan diam-diam masuk ke dalam sistem ventilasi. Namun, di sana dia bertemu dengan SpongeBob. Pada saat yang sama, Tuan Krabs juga menyadari keberadaan Plankton. Dia langsung melempar Plankton jauh-jauh. Kemudian Patrick mengeluarkan alat komunikasi milik Sandy. Squidward mengambilnya dan mengatur frekuensinya. Akhirnya, mereka berhasil menghubungi Sandy. Ketika Patrick mendengar suara Sandy, dia mengira Sandy terjebak di dalam alat komunikasi tersebut. Dia pun mengambil alat itu dan membantingnya ke lantai. Dengan begitu, harapan terakhir mereka pun hancur. Namun, SpongeBob maju ke depan. Dia menyemangati semuanya agar kembali bersatu. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan bersama-sama menerobos ke depan. Mereka benar bersama-sama menerobos ke depan. Pada akhirnya, mereka benar berhasil menghancurkan jalan keluar dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun ketika mereka keluar, semua pelanggan ternyata sudah pergi. Tuan Krabs sangat kecewa, tetapi SpongeBob menghiburnya. Kemudian SpongeBob mulai bernyanyi. Suaranya dipenuhi ketulusan. Tak lama kemudian, seluruh Bikini Bottom mendengar nyanyiannya. Orang-orang mulai berlari menuju Krusty Krab. Semakin banyak orang berkumpul di depan pintu masuk. Tepat saat itu Plankton masuk. Tepat pada saat itu, Plankton muncul. Dia memegang resep rahasia Krabby Patty di tangannya dan hendak diam-diam melarikan diri. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, kerumunan orang tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam restoran. Plankton pun terlempar ke sana kemari oleh kerumunan seperti bola pingpong. Akhirnya, Tuan Krabs menemukan Plankton. Dia meniup Plankton hingga menggelembung seperti balon. Sepertinya Plankton tidak akan kembali dalam waktu dekat.